Welcome back to my channel. Jangan lupa like, share, dan tekan loncengnya. Dadah. Hai sahabat Buba, perkenalkan nama aku Aksa dan aku Asia. Hari ini kita lagi libur nih. Enaknya ngapain ya? Gimana kalau kita bermain dengan buku? Ini dia bukunya teman-teman. Hari ini Asia dan Aksa akan membaca dan bermain bersama puzzle book dari Ziyad Book. Jadi bukunya ada dua, ada puzzle book hewan-hewan dalam Quran dan puzzle book hewan-hewan dalam hadis. Buku yang pertama adalah puzzle book hewan-hewan dalam Al-Quran. Jadi pada puzzle book ini ada keterangan hewan-hewan yang ada di dalam Al-Quran dan di sampingnya ada puzzle yang bisa kita mainkan bersama. Buku kedua adalah puzzle book hewan-hewan dalam hadis. Hampir sama seperti buku yang pertama. Pada puzzle book ini ada keterangan mengenai hewannya dan juga ada hadisnya. Dan juga buku ini bisa ditulis dengan spidol dan dihapus kembali sehingga ramah untuk anak. Pada buku puzzle book hadis ini potongan puzzle-nya lebih banyak daripada yang puzzle book dalam Al-Quran. Nah, sebelum kita membaca bukunya, kita tantang Aksa dan Asia yuk untuk bermain puzzle. Aksa mendapatkan puzzle book hewan-hewan dalam hadis, sedangkan Asia puzzle book hewan-hewan dalam Al-Quran. Kita mulai ya teman-teman. Kira-kira siapa ya yang akan menjadi pemenangnya dan dapat menyelesaikan tantangannya pertama? Teman-teman, ternyata bermain puzzle itu banyak manfaatnya loh. Yang pertama, dapat mengasah kemampuan kognitif kita. Permainan puzzle dapat dijadikan media untuk kita memahami suatu tema tertentu, misalnya huruf alfabet. Selain itu, manfaat bermain puzzle juga bisa membantu kita untuk mengikuti petunjuk langkah demi langkah agar mencapai tujuan dalam hidup. Yang kedua, manfaat dari puzzle adalah melatih koordinasi mata dan tangan. Ketika kita mencoba memasang, melepas, atau membalik potongan puzzle untuk menemukan tempat yang tepat, secara tidak langsung telah melatih koordinasi antara mata dan tangan. Yang ketiga adalah mengembangkan keterampilan motorik halus. Melatih keterampilan motorik adalah salah satu hal yang penting teman-teman. Permainan puzzle menjadi cara yang menyenangkan bagi kita untuk mengembangkan dan memperbaiki keterampilan motorik halus kita. Karena ketika kita sedang menyusun mainan puzzle, kita diharuskan untuk mengambil, memegang, dan menggenggam potongan-potongan puzzle, serta juga memindahkannya. Dan ini membutuhkan ketelitian agar dapat menaruh puzzle-nya di tempat yang benar. Yang keempat adalah melatih keterampilan emosional. Ketika kita bermain puzzle, maka kita tertantang untuk bersabar dan gigih dalam menyelesaikan permainan puzzle. Kemudian yang kelima adalah mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Permainan puzzle memang menuntut kita untuk berpikir kritis agar bisa menyelesaikannya. Bahkan dalam menyelesaikan puzzle yang paling sederhana sekalipun, kita harus menggunakan imajinasi dan mengembangkan strategi tentang cara mencapai tujuan agar selesai. Yang keenam adalah mendorong kerja dalam tim dan kemampuan bersosialisasi. Percaya atau tidak, mainan puzzle dianggap sebagai cara yang bagus untuk mendorong kerja tim dan keterampilan sosial untuk kita. Yang ketujuh adalah memperbanyak kemampuan berkosakata.
Dengan mencari potongan puzzle dan mendiskusikannya dengan teman atau adik dan keluarga, membuat kita menggunakan kosakata untuk menggambarkannya. Dan yang kedelapan adalah menambah rasa ingin tahu. Wah, banyak sekali ya teman-teman manfaat dari bermain puzzle. Setelah menyelesaikan tantangan pertama, sekarang Aksa dan Asia tukeran buku nih teman-teman. Aksa puzzle book hewan-hewan dalam Al-Quran, dan Asia puzzle book hewan-hewan dalam hadis. Yang mana pada tantangan pertama tadi dimenangkan oleh Asia. Sekarang tantangan kedua, siapa ya kira-kira yang akan menjadi pemenangnya? Seperti sudah yang dijelaskan sebelumnya, bahwa puzzle book hewan-hewan dalam Al-Quran hanya memiliki 9 potong puzzle. Dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan puzzle book hewan-hewan dalam hadis yang memiliki 16 potong puzzle. Kita lihat ya teman-teman, siapa yang akan jadi pemenangnya. Yeay, tantangan kedua dimenangkan oleh kakak Aksa. Setelah asik bermain, sekarang kita baca yuk informasi mengenai hewan yang baru saja kita rangkai puzzle-nya. Jadi ini adalah paus. Paus adalah mamalia laut terbesar di dunia. Ikan paus disebutkan dalam Quran Surat As-Saffat ayat 139 sampai dengan 145. Hewan selanjutnya adalah kucing. Siapa nih teman-teman yang sayang dengan kucing? Salah satu hewan yang paling dicintai Rasulullah adalah kucing. Dan kucing juga ada pada salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah lebah. Serangga penghasil madu ini sering dijadikan perumpamaan orang soleh. Sebab lebah mengambil yang baik-baik dan mengeluarkan yang baik-baik pula. Lebah juga dijadikan salah satu nama surat dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nahl. Banyak sekali ya teman-teman manfaat dari bermain dan membaca buku kali ini. Dan hebatnya lagi, buku ini juga bisa di-scan loh kodenya. Dan hasilnya akan seperti ini. Dengan seperti ini membuat Aksa dan Asia menjadi semakin senang bermain dan membaca bersama buku. Baiklah teman-teman, sekian dulu bermain dengan buku bersama Aksa dan Asia. Saksikan video kita selanjutnya ya. Dadah!